Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ratu di cerita horor. Hai sahabat Ratu, pada kesempatan ini Ratu mau menceritakan kembali kisah sebut saja Mas Budi, berprofesi sebagai supir ambulan. Kira-kira ceritanya seperti apa ya? Kita langsung saja. Untuk sahabat Ratu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng di bawah video ini. Oke, kali ini Ratu mau membacakan cerita yang dialami oleh Mas Budi. Mas Budi ini berprofesi sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit dekat tempat tinggalnya. Seperti biasa, lokasi dan nama tempat saya samarkan. Mas Budi ini sudah 10 tahun bekerja menjadi supir ambulan. Nah, yang awalnya bekerja jadi supir ambulan puskesmas, akhirnya beliau dipindahkan di rumah sakit besar dekat kotanya. Selama Mas Budi berprofesi jadi supir ambulan, tentunya banyak cerita yang Mas Budi alami. Cerita yang diikuti makhluk tak kasat mata, hingga terjadi kesurupan rekan kerjanya. Terkadang Mas Budi mengantar jenazah ditemani oleh rekan satu kerjanya, yaitu namanya Mas Gali. Nah, kali ini Mas Budi ingin berbagi pengalamannya ketika mengantarkan seorang jenazah tabrak lari, yaitu seorang pemuda masih berumur 20 tahun yang meninggal akibat tabrak lari. Berdasarkan informasi saksi kejadian, pemuda ini melawan arah. Dari arah berlawanan ada pick-up melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, akibatnya terjadi kecelakaan yang tidak bisa dihentikan. Ia terseret dengan posisi kepala bersentuhan dengan sampai terbentur berkali-kali hingga kepala sebelah kanannya hancur dan meninggal. Saat berada di lokasi kejadian, sayangnya setelah menabrak, mobil pickup itu berhasil melarikan diri. Dan untuk informasi lebih jelasnya, Mas Budi sudah tidak tahu perkembangannya seperti apa. Kebetulan Mas Budi itu mengantarkan jenazah pemuda itu seorang diri, sedangkan jarak dari rumah sakit ke rumah jenazah itu cukup jauh, sekitar 3-4 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Nah, bagi Mas Budi, mengantarkan jenazah bukan yang pertama kalinya. Sebelum berangkat, Mas Budi sempat bertanya pada pihak keluarga lewat telepon rumah sakit. Ini kenapa jenazahnya tidak dimakamkan besok pagi saja? Karena ini kan sudah jam 7 malam. Otomatis kemungkinan sampai rumah tengah malam. Tapi pihak keluarga bersikeras mau nggak mau jenazahnya harus sudah sampai rumah malam ini. Nah, mau nggak mau, Mas Budi menjalankan kewajiban pekerjaannya. Mas Budi berangkat dari rumah sakit pukul 7:30 malam. Mas Budi hanya ditemani oleh jenazah itu, terlihat mulai meninggalkan halaman rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Mas Budi sudah merasakan hawa-hawa yang tidak bersahabat dengan manusia. Selalu ia jumpai di suatu situasi seperti itu ketika sedang mengantarkan jenazah yang meninggal dengan cara tidak wajar. Entah itu korban bunuh diri, pembunuhan, ataupun kecelakaan. Mas Budi teringat dulu pernah mengantarkan potongan organ korban mutilasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah, hawa-hawa ini yang dirasakan sama persis waktu mengantarkan korban mutilasi itu.
seperti ada yang meniup tengkuk leher belakangnya. Karena dia enggan menoleh, dia lebih fokus untuk perjalanannya. Yang terpenting, dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik untuk keluarga korban yang menanti. Di saat perjalanan, dia mendengar suara burung hantu di jalanan yang sangat sepi. Saat dia melewati jalan yang sepi, biasanya dia lebih memilih untuk menutup kaca mobilnya untuk antisipasi dari aksi begal ataupun maling. Nah, untuk menuju rumah jenazah ini, beliau melewati jalan yang sangat ramai. Tiba-tiba seperjalanan, beliau melewati jalan yang sangat sepi dan sunyi. Jalanan ini seperti tak berujung, tak ada aktivitas manusia. Meski sepi, tapi seperti ada mata yang melihat ambulan ini dari pohon tinggi di kiri maupun di kanan. Memang, rute ini melewati pohon-pohon besar seperti hutan yang terangker di daerah sana. Seperjalanan Mas Budi tidak berhenti berdoa, berzikir, dan tetap waspada. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul jam 11 malam. Dengan rasa takutnya, Mas Budi selalu berdoa agar cepat sampai tujuan dengan selamat. Tiba-tiba aku mendengar di belakang seperti suara terguncang-guncang. Sedangkan dirinya tidak melewati jalan berbatu maupun berlubang. Mas Budi akhirnya menepi di pinggir jalan untuk melihat apa yang terjadi di belakang. Pas waktu Mas Budi berhenti dan mematikan mesin, suara guncangan itu juga tak berhenti. Lalu Mas Budi mengintip di kaca, antara kaca mengemudi dan area belakang. Di situ, Mas Budi mendapati keranda mayat yang terguncang-guncang sangat hebat. Tapi sama sekali tidak ada yang menggerakkan. Dan matanya terus melihat. Bukan pertama kali Mas Budi mengalami kejadian ini, dan sangat sering dialami. Tapi ini berbeda dengan hari itu. Tak lama kemudian, Mas Budi terkejut terdengar ada ketukan tangan di pintunya. Dia melihat ada seorang pemuda yang berumur sekitar 20-25 tahun berdiri mengintip ke arahnya. Yang ditakutkan begal. Mas Budi berteriak, "Siapa kamu? Kamu mau apa?" Pemuda itu pun menjawab, "Saya Denny, Pak. Jangan takut, saya bukan orang jahat. Saya mau bicara, bisakah Bapak keluar sebentar?" Entah kenapa, Mas Budi ini mempunyai firasat bahwa Denny ini orang baik. Akhirnya Mas Budi keluar dari kendaraan. "Mau apa sampean?" "Saya mau numpang ke alamat ini, Pak. Saya habis kemah, nunggu pick up nggak lewat-lewat. Kebetulan saya tidak bawa kendaraan pribadi," jelas Denny kepada Mas Budi. Lalu diantarlah Denny itu oleh Mas Budi. Kebetulan arah mereka sejalan, sepertinya Denny ini tetangga jenazah ini karena alamatnya sama. Akhirnya Mas Budi menyalakan mesin mobilnya, akan tetapi Mas Budi sedikit heran dengan aroma parfum Denny. Dia iseng tanya ke Denny, "Parfum kamu merek apa? Kok baunya kayak kapur barus? Biasanya bau ini seperti bau jenazah yang baru dikafani." Denny ternyata tidak marah, tapi tertawa.
Wah, sampean ini deso mas. Masa parfum saya disamakan jenazah? Ada-ada saja mas ini. Lagian, parfum kayak gini banyak kok di toko-toko yang jualan parfum oplosan. Mas Budi hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Lalu Mas Budi melanjutkan perjalanannya sampai Mas Budi lupa kejadian keranda bergoyang yang ada di belakang. Nah, Denny ini anak yang seru saat ngobrol. Di perjalanan ada saja obrolan yang dibahas. Bahkan semakin lama obrolan semakin seru dan akrab. Mas Budi tidak berpikir apa-apa selayaknya manusia sama sepertinya. Tak terasa sudah tengah malam. Tidak lama kemudian, akhirnya tibalah saya di desa jenazah itu. Dan desa di mana Denny tinggal. Saat sudah dipastikan Mas Budi itu berada di desanya jenazah, Mas Budi menelpon keluarga untuk memberitahu bahwa Mas Budi sudah dekat. Lalu ada dua pria menghampiri di jalan, ternyata itu sepupu dari jenazah itu. Lalu dua pria itu mengiringi mobil ambulan mengikuti belakang untuk sampai rumah jenazah itu. Dan saat sudah masuk di desanya, banyak warga yang keluar menyambut jenazah itu. Pikirku, jenazah ini semasa hidupnya orang baik, sehingga banyak orang yang sayang dan sedih menyambut kedatangannya. Anehnya, saat melihat Denny, tiba-tiba Denny menangis. Saat saya tanya, kenapa menangis? Tapi Denny membalasnya dengan gelengan kepala dengan sambil sesegukan. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Mas Budi sampailah di rumah jenazah itu. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan rumahnya tampak terang sekali. Ada banyak pelayat dan keluarga korban di sana. Lalu Mas Budi memberikan isyarat ke keluarga korban untuk langsung saja mengambil jenazahnya di belakang sambil dia tekan tombol buka dari depan agar pintunya terbuka. Pas dia turun, bilang ke Denny, kamu tunggu di sini ya, nanti tak antar ke rumahmu kalau aku balik ke rumah sakit. Pas Mas Budi itu turun, bilang ke Denny, kamu tunggu sini dulu ya, nanti tak antar ke rumahmu, lalu aku balik lagi ke rumah sakit. Dan Denny hanya tersenyum dan berkata, Mas, terima kasih banyak ya. Saya menjawab, iyo, podo-podo Den. Lalu saya turun dari ambulan. Belum sempat turun, tiba-tiba ada bapak-bapak teriak di belakang. Loh, jenazahnya kemana? Kok nggak ada ini? Mas Budi kaget dan buru-buru turun menghampiri bapak-bapak itu. Dan meninggalkan Denny yang masih ada di dalam ambulan. Waktu lihat ke belakang, ternyata benar, jenazahnya tidak ada di keranda. Bahkan kerandanya berantakan, tidak beraturan. Kata Mas Budi, nggak mungkin jenazah ini tertinggal karena pintu dikunci dari depan. Dan Mas Budi bilang di tengah perjalanan keranda ini sempat goyang-goyang sendiri, tapi jenazahnya masih ada di dalam keranda. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang ibu teriak, "Lah, ini jenazahnya Denny ada di depan. Ayo buruan diangkat, kasihan." Kaget dong saya. Lalu saya bilang, "Itu bukan jenazah, Bu. Saya ketemu anak ini
pas lewat hutan minta diantar pulang. Kebetulan rumahnya juga di kampung ini. Ibu ini berkata, "Ngawur sampean Mas, Denny itu keponakan saya yang meninggal tabrak lari. Yang jenazahnya sampean antar kemari. Tapi kok bisa ya jenazah Denny duduk seperti itu Mas? Apa sampean rubah?" Makin bingung Mas Budi. Lalu saya menghampiri Denny. Tiba-tiba dia berubah dengan posisi berbalut kain pocong menyender dengan lonjor kaki yang kaku. Lalu Mas Budi menangis tak percaya. Setelah itu keluarganya bilang bahwa Denny semasa hidupnya tidak bisa lihat orang susah. Mas Budi tak menyangka dia menemani saya hingga rasa ngantuk saya hilang saat di perjalanan. Setelah itu diangkatlah jenazah lalu dikuburkan dan Mas Budi kembali ke rumah sakit. Mas Budi menceritakan ke rekan-rekan kerjanya dan Mas Budi ditenangkan oleh rekan-rekannya. Sekian cerita dari Ratu. Sahabat Ratu, mungkin ada pengalaman mistis, bisa langsung komentar di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.